Hamzah Aisyah, Naufal Rashid, Ayan, Hamdan, Hasbi, Khadijah, Najwa, Faidan. Ya mungkin teman-teman yang lain ini Naya mungkin karena pengaruh puasa masih tidur. Kita mulai ya, suara Ustazah kedengaran? Kedengaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian salawat beriring salam tak lupa pula kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hanif ini Kak, sakit Kak Hanif nak? Duduk yang rapi nak ya, duduk anak soleh soleha ya, duduk soleh soleha. Jangan baring nak ya, walaupun puasa tetap semangat belajarnya ya. Nah, insya Allah berkah. Semangat nak ya, jangan malas. Walaupun kita puasa, jangan malas-malas ya. Nah, kita lanjut. Sebelum kita memulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Hasbi dipimpin doanya. Robbi zidni aja nak ya, Robbi zidni ya. Silakan dipimpin nak. Pejamkan mata, berdoa dimulai. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni warzuqni fahma. Amin. Ya, hari ini kita belajar PAI ya. Coba disiapkan buku PAI-nya. PAI. Ya, PAI Pendidikan Agama Islam. Sudah disiapkan semua? Oke, Ustazah mau tanya dulu. Kalau pekan sebelumnya, sebelum Ramadan itu kita belajar tentang kisah Nabi? Iya, Nabi Nuh ya. Nabi Nuh itu nabi yang keberapa? Ketiga. Nah, Nabi Nuh ya, Nabi Nuh dalam kisah yang singkat. Udah belajar Nabi Nuh. Ya, Ustazah hanya mengulang kembali ya. Nah, Ustazah hanya bertanya, kemarin kita sudah belajar kisah Nabi Nuh, sudah ada penugasan menceritakan secara singkat kisah Nabi Nuh. Kemudian gimana Nabi Nuh itu membuat kapal besar di sebuah bukit ya. Nah, jadi hari ini kita lanjut masih belajar tentang kisah Nabi, yaitu Nabi Hud ya. Nabi Hud. Nabi Hud itu nabi yang keberapa? Keempat. Nah, yang keempat ya, Adam, Idris, Nuh dan Hud ya. Jadi Nabi Hud ini adalah nabi setelah Nabi Nuh ya. Nah, kemudian coba kalian buka halaman 181 kisah Nabi Hud. Silakan dibuka. 181. 181 ya. Sudah Ustazah. 81. Masih jauh, banyak Nabi yang masih jauh. Kamu 150. Nabi Hud berdakwah. Halaman berapa, Ustazah? 181. Kalau ini kan satu di mana? Lambat masih jauh. Nabi Hud adalah nabi yang bagus setelah Nabi Nuh. Nabi Nuh Ya, Ustazah share dulu. Sudah di tunggu. Oke. Tunggu nak ya, Ustazah share dulu namanya materinya biar bisa lihat semua. Bentar ya, Ustazah share dulu.
Jahit. Panjang semangat penerbangan mati. Udah kelihatan? Udah kelihatan belum? Belum. Share screen. Udah kelihatan? Kelihatan. Udah? Mereka malah Nah, ini kisah tentang Nabi Hud. Coba yang baca Afkar. Naufal Afkar. Doa kepada Allah. Nabi Hud adalah nabi yang diutus setelah Nabi Nuh. Nabi Hud berdakwah kepada kaum Ad. Kaum Ad adalah kaum Nabi Nuh yang selamat dari banjir besar. Kaum Ad memiliki tubuh-tubuh yang gagah dan kuat. Mereka sangat pandai membuat bangunan-bangunan besar, megah dan kuat. Namun sayang segala kelebihan yang Allah berikan kepada mereka tidak membuat mereka bersyukur kepada Allah. Mereka tidak menyembah Allah tetapi menyembah berhala. Nabi Hud dengan gigi berdakwah dan mereka menyembah Allah, tetapi ajakan Nabi Hud ditolak. Mereka menuduh Nabi Nuh, Nabi Hud membohong. Mereka tidak takut akan azab Allah. Karena kesombongan mereka, Allah pun mendatangkan azab pertamanya, yaitu kemarau yang panjang. Semua tanaman mati kekeringan dan hewan-hewan mati kehausan. Namun azab itu tidak membuat mereka sadar. Mereka malah menyalahkan Nabi Hud atas musibah yang menimpa mereka. Mereka pun mencernakan Nabi Hud berdoa kepada Allah untuk memohon perlindungan Allah. Tak lama kemudian Allah memerintahkan Nabi Hud dan pengikutnya untuk beriman untuk meninggalkan kaum Ad. Karena azab Allah akan segera tiba. Setelah Nabi Hud dan pengikutnya pergi meninggalkan kaum Ad, azab Allah pun tiba. Datanglah awan hitam bergulung-gulung. Mereka mengira hujan akan turun, tetapi yang datang adalah angin topan yang bertiup kencang. Semua rumah dan bangunan kaum Ad roboh. Tidak bersisa kaum Ad yang membangkang musnah. Di tempat yang baru, Nabi Hud membina pengikutnya menjadi orang yang beriman. Nah, ini ya kisah Nabi Hud sudah dibacakan oleh Naufal Afkar. Nah, kok ada yang ribut lagi? Kalau ada yang di jalan, di-unmute dulu ya. Coba di-unmute semua dulu mikrofonnya biar enggak ini ya. Nah, tadi kisah Nabi Hud yang dibacakan oleh teman kalian Naufal Afkar. Di situ kisahnya tadi ada sebuah kaum. Ada kaum yang membangkang kepada Nabi Hud ya. Di sini Nabi Hud membawa ajaran yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di sini Nabi Hud berdakwah, kemudian ada yang menentangnya ya. Nah, yang menentang dakwah Nabi Hud itu adalah kaum kaum Ade. Kok kaum Ade? Kaum Ad ya. Kaum Ad. Bacanya Adna ya, kaum Ad, kaum Ade. Nah, kaum Ad. Nah, kaum Ad ini memiliki tubuh yang gagah ya, memiliki tubuh yang gagah dan kuat. Nah, saking gagahnya mereka menganggap bahwa mereka itu adalah benar ya. Nah, mereka menganggap bahwa mereka lah yang benar ya. Ajaran yang dibawa oleh Nabi Hud itu mereka menganggap itu adalah salah ya. Padahal sebenarnya kenapa lagi coret-coret?
Nah, padahal sebenarnya kaum Ad keliru ya. Nah, kemudian pula memberikan cobaan. Cobaannya berupa apa? Berupa musim kemarau dan angin topan. Iya, ya. Musim kemarau ya. Nah, musim kemarau yang panjang ya, sangat panjang musim kemaraunya sehingga membuat tanaman-tanaman mati ya. Nah, tetapi dari peristiwa itu, dari peristiwa musibah atau azab yang diberikan oleh Allah dengan kemarau yang panjang, kaum Ad tetap tidak mau mengikuti perintah Nabi Hud. Jangan terbalik ya, jangan terbalik. Nah, kaum Ad tetap tidak mengambil pelajaran dari musim kemarau yang azab yang diberikan oleh Allah itu ya. Nah, Nabi Hud tetap kokoh, tetap gigih, tidak mau mengikuti ajaran Nabi Hud. Nah, sehingga Allah memerintahkan Nabi Hud dan pengikut-pengikut Nabi Hud. Nah, Allah memerintahkan Nabi Hud dan pengikut-pengikut Nabi Hud untuk meninggalkan meninggalkan kaum Ad ya, atau meninggalkan tempat tersebut ya. Nah, bergegas pergi. Nah, meninggalkan tempat tersebut, meninggalkan kaum Ad. Kemudian apa yang terjadi? Yang terjadi adalah angin topan datang menghancurkan, menggulung-gulung, membuat mereka terhempas ya. Nah, yang tadinya kaum Ad ini berpikir, oh ini hanya angin biasa. Ini bukan azab ya, ini hanya angin biasa. Nah, ternyata itu adalah angin puting beliung ya. Nah, angin yang bergulung-gulung ya. Pernah lihat nggak angin begitu, angin topan? Enggak pernah lihat. Televisi nggak pernah lihat. Tapi menakutkan lah. Nggak pernah lihat di berita. Pernah kan? Pernah. Nah, ini angin kalau misalnya datang ini bisa menghancurkan rumah. Nah ya, biasanya ikut semua. Kalau kita berada di luar itu kita bisa terikut di dalam putaran angin tersebut. Nah, ini angin yang sangat berbahaya ya. Nah, ini angin topan asalnya angin apa namanya? Angin puting beliung ini sudah ada di kisah Nabi Hud ya. Nah, kisah Nabi Hud. Nah, jadi di situ kaum Ad musnah ya. Nah, semua kaum Ad dan pengikut-pengikut kaum Ad ikut terhempas, terbang bagaikan pernah lihat kapas? Nah, kalau tertiup angin terbang nggak? Nah, seperti itu juga ya. Seperti itu juga kaum Ad dibuatnya ya, terbang bagaikan aneh-aneh ya, terbang. Ada yang terbang ke sana, pokoknya seperti benda ringan ya. Nah, seperti benda ringan. Nah, seperti benda ringan ya, kaum Ad dan pengikutnya dibuat oleh angin topan beliungnya ya. Jadi datanglah. Nah, awan hitam ini bergulung-gulung disertai dengan angin ya, dengan angin puting beliung ya. Nah, jadi di situ kaum Ad dan pengikutnya musnah ya, roboh tak tersisa. Nah, kemudian Nabi Hud tadi yang sudah pindah tempat yang baru bersama pengikutnya menjadi orang yang beriman ya. Itu sekilas tentang kisah Nabi Hud ya. Nah, dari kisah Nabi Hud yang sudah dibacakan temannya tadi, yang sudah Ustaz sampaikan, ada pertanyaan? Ada. Serius, betulan ada pertanyaan nih. Kalau ada pertanyaan, Ustazah mau evaluasi ya. Nah, ini Naya, karena materinya kita juga tidak terlalu banyak untuk setiap bab ya. Bisa nanti insya Allah kita usahakan
Nah, bisa sampai di kisah Nabi Muhammad lah ya, atau sampai di 4 bab PHI-nya ya, karena misalnya hanya 2 bab yang terselesaikan sedikit sekali nah ya untuk soalnya. Tapi ini kan kisahnya pendek-pendek. Nah, Ustazah Ustazah sampaikan yang terlalu panjang, ini pendek. Jadi insya Allah bisa dipelajari ya. Nah, karena pertemuan kita terbatas. Nah, kita terbatas PAI, kali lagi baru libur, kemudian masuk nanti kemungkinan hanya 2 kali lagi pertemuan untuk PAI, baru kita masuk PAS ya. Jadi kalaupun ada pertemuan yang Ustazah hanya menjelaskan sekali masuk materi, tetapi karena babnya juga hanya sedikit materinya, nah jadi Ustazah minta tolong diperhatikan. Oke. Nah, coba Ustazah tanya dulu. Bentar sih. Nah, Ustazah mau tanya dulu tadi kisah kaum Nabi Hud. Nah, siapa kaum siapa yang tidak mau menerima perintah Nabi Hud? Ya, kaum Ad ya. Kaum Ad. Kemudian musibah apa, azab apa yang Allah berikan pertama? Musim kemarau. Kemudian apa lagi? Angin capek. Hitam dan angin topan. Nah, kemudian mengapa kaum Ad tidak mau mengikuti Nabi Hud? Perintah Nabi Hud? Karena percaya. Karena nggak percaya. Mereka merasa percaya dengan keyakinan mereka karena mereka memiliki tubuh yang gagah dan kuat, ya. Nah, apa yang mereka sembah? Apa yang mereka sembah? Apa yang mereka sembah? Berhala, ya. Berhala itu siapa yang buat? Manusia. Ya, mereka yang buat, ya. Nah, kaum Ad juga yang buat, kaum Ad yang buat beserta pengikutnya, kemudian mereka sembah patung yang mereka buat, ya. Oke, masih ada waktu sekitar 20 menit ya. Coba kalian buka buka halaman 183. Ayo 3 nomor, silakan dijawab pertanyaannya. Halaman berapa, Ustazah? 183. Oh, ini ya, Ustazah. Ada yang belum punya buku nggak? Kemarin ada yang setor buku tugas pakai PAI. Jadi, nah ini 3 nomor. Ya. Oh, mau material belum masuk. Nah, itu sudah ada di ini, nah ada di layar ya. Kelihatan nggak di layar? Di layar, lihat di layar nak ya. Nah, nomor 1, tuliskan kelebihan apa saja yang dimiliki kaum Nabi Hud. Nah, kelebihan apa saja yang dimiliki kaum Nabi Hud? Kemudian yang kedua, tuliskan azab apa saja yang menimpa kaum Nabi Hud. Dan yang ketiga, tuliskan sifat apa saja yang dapat kita teladani, ya. Dari bacaan tadi, kira-kira apa yang bisa kita petik? Ya, kurang lebih seperti kisah Nabi Nuh ya. Nah,
Ada kemarin ya teladan kita ambil kisah dari Nabi Nuh. Kurang lebih seperti itu juga kisah teladan yang bisa kita ambil di kisah Nabi Hud ya. Nah, ada tadi jangan bersifat sombong. Itu Nabi kaum Ad sombong ya. Dia sombong, dia percaya bahwa keyakinannya lah yang benar. Ditunggu tulis. Ya, ditunggu dulu yang belum nah ya. Kita tunggu dulu yang belum. Sudah. Ya, ditunggu dulu temannya nah. Ustazah, sudah. Sudah. Kita punya macam kita nak tahu. Kegiatan kedua menjadi pertanyaan. Menjawab pertanyaan. Ya, lihat diberi gini nak, yang tidak punya ada semua bukunya ya. Ada yang kemarin setor tugas dengan bukunya ya. Dilihat di layar nah, dilihat di layar. Langsung dijawab aja. Kalau tidak ada bukunya langsung dijawab di buku tulis. Baca soalnya, baru cari jawabannya dan dijelaskan. Kesulitan nggak? Ada kesulitannya? Ada. Apa kesulitannya yang Apa? ada? Baru cari di jawaban tadi. Tahu yang tadi jelaskan yang ini nomor 1. Di situ jawabannya, bacaan yang tadi dibaca. Tidak tahu aku jawabannya. Ini baca. Susana itu teman Azad, mana bukunya? Nomor 1, tuliskan kelebihan apa saja yang dimiliki Dibaca banget dibaca. kaum Nabi. Jangan malas. Itu soalnya ini dibaca juga pertanyaannya Mbak. Biar paham isinya. makanya dibaca. Nabi Hud. Di situ baca ini, baca penjelasannya itu Nabi Hud ya. Baca di situ kelebihan. Nabi Hud adalah Nabi. Baca Tuliskan kelebihan apa saja yang dimiliki kaum Dibaca, Nabi Hud. baca. Ya. Nah, jadi kelebihan yang dimiliki kaum Nabi Hud nah ya. Mereka Apa? Yang apa? Baca. Kelebihan Nabi Hud apa? Kaum Nabi Hud. 4. bangunan Suaranya masuk loh ya. Nah, ini buktinya lah. Azan apa sudah? Ya, ditunggu dulu temannya ya. Ustazah Ya. sudah selesai. Ya. Ustazah speech sudah selesai. Ya, ditunggu dulu temannya. Ini berlaku habis ini kok. Ini lebihan yang Iya, Allah. nangis. Suara masuk saja. Lebihan Terus Allah. saja. Baca. Abang baca gitu. Enak baca. Namun sayang segala kelebihan Baca buku.
Belum. Tadi kakak baca pernah. Ini ada teman-teman. Oh ini ada. Mana? Yang mana kelebihannya? Apa nggak boleh? Boleh. Boleh. Baca dulu, sampai ketemu bahasa Indonesia dulu. Ayo. Yang nomor 1 itu kaumnya Nabi Hud itu ya, masih kaum Ad ya. Jadi kaum Ad itu juga adalah kaum Nabi Hud, tetapi tidak mau mendengar Nabi Hud. Nah, situ dibaca ada kelebihan-kelebihannya ya. Kemudian azab ada di halaman 181, ada azab di halaman 182. Satu aja tuliskan ya azabnya ya. Kaum Nabi Ad memiliki tubuh. Tuliskan sifat apa saja yang dapat kita teladani ya. Sifat apa yang bisa kita ambil dari kisah Nabi. Satu aja satu ya, masing-masing satu aja. Kelebihannya apa di situ? Baca. Ada 2. Ya, kalau ada yang mau tulis 2, enggak apa-apa, silahkan. Yang tulis 1. Ini yang kuat. Aku di mana? Kamu susah. Nomor 1 ada ya di halaman 181. Dibaca kelebihan-kelebihan. Ada di situ kelebihan-kelebihan kaum Ad. Nah, itulah kaumnya Nabi Hud. Ain sudah? Ain sudah kan Ain? Ya. Syasla sudah? Kalau di tempatnya ribut di Anmut ini nak. Baca dulu, Bapak. Oh, bacanya enggak mau. Sudah? Yang belum? Kita tunggu 5 menit lagi ya. Habis lah waktu. 2 menit lah lagi ya. Kita tunggu 2 menit lagi yang belum ya. Najwa sudah Najwa? Zuhaira sudah? Khadijah, mana bukunya Khadijah nah? Mana bukunya Khadijah? Khadijah? Bukan ini kan dia. Ustazah, buku Nova Ar-Rasyid hilang. Kenapa Nova Ar-Rasyid? Ini ada lagi, baca dulu. Bukunya hilang. Kayaknya hilang ya? Soalnya apa pahami soalnya? Ya. Azam sudah kan Azam? Sudah. Bisa Kak Azam nah? Bisa ngisi? Azam bisa kan nah? Nomor 1 cari di halaman 181. Kelebihan kaum Ad. Sudah didapat nak?
Oke. Sudah kan, Nak? Azam, sudah dapat? Dadah, saya sudah dadah. Asal. Ya. Ya, belajar Nak ya, belajar mandiri membaca ya. Belajar membaca sendiri. Bingung kah Azam? Azam bingung kah? Bukan halaman 181, nomor 1 ada di situ jawabannya. Nomor 2 juga ada di situ ya. Itu. Nggak ada pedas. Ain sudah? Ain sudah kan, Nak? Belum. Nomor berapa lagi Ain? Satu. Nomor 1, Nak. Nomor 1. Coba buka bukunya Ain, halaman 181. Sudah dibuka ke halaman 181. Buku PAI-nya ya, 181. 181 sudah dibuka? Sudah Ustazah. Coba Ain baca, Nak. Coba Ain baca dari kisah Nabi Hud. Coba di situ. Kalau ada di situ bacanya kelebihan-kelebihan, berarti ada di bagian atasnya. Apa kelebihan kaum Ad? Adalah yang disebut setelah Nabi Nuh, Nabi Hud berdakwah kepada kaum Ya, kemudian kaum Ad adalah Iya, sudah tulis sama kaum tulisan nulis jawaban nomor 1 kan? kaum Ad memiliki kaum adalah kaum Nabi Nuh yang selamat dari banjir. Besar kaum Kak Aisyah sudah? Kak Aisyah sudah, Nak? Kan Kak Aisyah sudah? Sudah. Asyifa sudah? Sudah Ustazah. Ya. Hazak sudah? Baru masuk. Sudah. Asam sudah? Ya. Oke, nanti ini ya untuk jawabannya yang masih ada yang masih keliru bisa diperbaiki ya. Coba yang nomor 1, coba yang baca Faidan. Faidan nomor Yang 1. pertama. Iya, nomor 1 yang pertama. Yang 1. Teruskan kelebihan apa saja yang dimiliki kaum Nabi Hud? Tubuh yang kuat, saya bilang ya. Tubuh yang kuat. Itu jawabannya. Oke. Kalau Raihan, apa jawabannya Raihan nomor 1, Nak? Raihan. Apa jawabannya nomor 1? Ya, kalau tadi Faidan tubuh yang kuat. Raihan kenapa? Ya, Nurja. Kalau Azam nomor 1, apa jawabannya Azam nomor 1?
Buka mikrofonnya Azam, nah, Anda kedengaran. Buka mikrofonnya, tertutup itu dia. Ya. Apa jawabannya Azam nomor 1? Besarkan suaranya Azam. Apa? Kalau tadi Faidan tubuh yang kuat. Kalau Azam apa jawabannya? Gagah dan kuat. Ya, tubuh yang gagah dan kuat. Oke. Aca jawabannya siapa nomor 1? Saya belum selesai, Ustazah. Belum selesai. Oke. Nah, Najwa nomor 1 jawabannya apa? Gagah dan kuat. Tubuh yang Kuat. Nah, tubuh yang kuat ya, sama ya. Nah, ada nggak jawabannya lagi yang selain tubuh yang kuat dan gagah? Selain itu, ada nggak lagi yang lain jawabannya? Sama semua ya jawabannya ya? Iya, Syifa, pandai membuat bangunan-bangunan besar, megah dan kuat. Ya, betul ya. Nah, jadi kaumnya Nabi Hud itu adalah kaum Ad ya. Nah, kaum Ad. Tetapi kaum Adnya tidak mau mengikuti perintah Nabi Hud. Nah, jadi hanya ada beberapa yang mau mengikuti perintah Nabi Hud. Nah, tadi di situ nomor 1 kelebihan kaum Nabi Hud ya, yaitu kaum Ad. Nah, kelebihannya tadi yang kalian sudah sebutkan, ada yang sebutkan 1 betul, yang sebutkan lebih dari 1 juga betul ya. Nah, jadi kelebihannya itu memiliki tubuh yang gagah dan kuat, betul ya. Nah, yang jawabannya masih keliru, masih belum tepat dan belum menjawab. Ke kamar mandi. Ya, silahkan diperbaiki ya. Nanti kalau ada soal, nggak bingung lah ya. Nah, jadi yang nomor 1 jawabannya itu adalah tubuh yang gagah dan kuat, betul. Kemudian kalau ada yang menjawab kelebihannya itu kaum Ad sangat pandai membuat bangunan-bangunan besar, megah dan kuat, itu juga betul. Kalau ada yang tulis kedua-duanya, itu juga betul. Tubuh yang kuat. Ya, betul ya. Nah, ada di halaman 181 di bagian paragraf kedua, di situ jawabannya ya. Nah, Tulisnya tubuh yang gagah dan kuat. Mereka sangat pandai. Oke, betul sekali ya. Kalau ada yang tulis sampai di situ juga betul ya. Nah, ya, berarti dia menulis 2 kelebihan ya. Oke, silakan yang betul silakan ditandai betul, yang masih keliru diperbaiki ya. Nah, sudah yang belum selesai ditandai di bukunya. Kemudian yang nomor 2 coba yang baca. Hasbi yang nomor 2, coba dibaca Hasbi nomor 2. Jawabannya juga ya. Habis sudah waktunya. Ayo cepat nak. 10 menit lagi. Tuliskan azab apa saja yang menimpa kaum Nabi Hud. Apa azabnya? Kemarau berkepanjangan. Ya, kemarau berkepanjangan. Kekeringan dan angin topan. Ya, kekeringan dan angin topan ya, betul ya. Jawaban nomor 2 adalah kemarau yang berkepanjangan. Kemudian angin topan. Ya, silakan kalau ada yang tulis 2 silakan, tulis 1 juga silakan. Nomor 3, coba yang nomor 3 Kasam, nomor 3 apa jawabannya nomor 3 nak? Yang namun saya Apa jawabannya nomor 3? Gigi dan tegas. Gigi dan tegas. Gigi dan tegas. Ya, gigih dan tegar ya. Oke, betul jawabannya ya. Kalau ada yang menjawab gigih dan tegar, boleh. Kalau ada yang menjawab tidak boleh bersifat sombong, boleh. Ya. Oke, jawabannya boleh ya. Jawabannya gigih dan tegar. Oke, betul. Ada yang jawab tidak boleh bersifat sombong, betul ya.
Oke, silakan jawabannya yang masih keliru nanti diperbaiki karena waktunya sudah habis. Nanti kita lanjut lagi PAI-nya di hari besok nggak PAI jadwalnya? Ya nanti ya, nah, tunggu nanti jadwalnya di grup ya. Nah sampai di sini dulu pertemuan kita. Ustazah, mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga apa yang kita pelajari senantiasa bermanfaat dan berkah ya. Nah, marilah kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik ya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya boleh keluar lah ya. Oke, Ustazah ini ya. Bye. Ustazah tutup nah ya, karena Ustazah mau zoom lagi ya. Ustazah tutup dulu ya. Bye bye, selamat beristirahat ya. Semangat puasanya.